Shalom teman-teman yang terkasih. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali datang menghadap Tuhan. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Teman-teman saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji akan Tuhan. Kita mau mensyukuri kebaikannya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita bisa memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Dan biarlah dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita tiap-tiap harinya. Mengejar hadir-Mu. Dengan kesungguhan hati saya mengajak kita sekalian untuk memujikan lagu ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, itu yang menjadi kerinduanku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami alami tiap-tiap harinya. Dan biarlah dengan mengalami kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami juga boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami sadari Tuhan bahwa dalam menjalani kehidupan kami seringkali tidak mengandalkan Tuhan. Kami seringkali berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami jatuh bangun di dalam mengikut Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, kami rindu Engkau boleh membasuh setiap kami. Sucikan dan kuduskanlah setiap hati kami Bapa, sehingga sungguh ketika kami datang kepada Tuhan, kami boleh datang dalam keadaan yang layak. Dan pujian yang kami naikkan itu boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kuasailah hati dan juga pikiran kami Bapa, karena kami tahu ada banyak sekali godaan ketika kami mau datang kepada Tuhan. Tapi biarlah hari ini kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan itu boleh benar-benar ada di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh dengan sungguh memuji Engkau, bahkan menikmati ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memujikan. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kita. Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kita rindu untuk mengikut Tuhan dengan taat. Mari saudara kita pujikan, nothing is impossible. Dengan bangkit berdiri dan juga bertepuk tangan. Dengan penuh semangat, mari kita pujikan lagu ini. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live but what I see.
bagi Tuhan kita, karena hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Teman-teman, saya undang untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kita boleh menjadi bejana yang siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom remaja GK Agape yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, karena jikalau kami bersama-sama buat dapat beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami supaya kami memahaminya serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu lah penuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema Following God Direction, mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau membahas atau berbicara atau kita mendengar suatu kata pimpinan gitu ya, pimpinan bisa dikatakan juga petunjuk atau arah. Nah,
Kalau misalnya dalam kehidupan kita memilih untuk suatu petunjuk, suatu arah, artinya kita mau mencapai sesuatu, kita mau menuju sesuatu. Kalau petunjuk atau direction artinya adalah suatu tanda atau suatu isyarat untuk sesuatu tujuan, atau petunjuk itu bisa dikatakan juga ketentuan yang sudah diberikan untuk memberikan arah, untuk membimbing sesuatu pada sesuatu yang harus dilakukan atau pada apapun yang harus dilakukan. Nah, artinya di dalam suatu petunjuk pasti ada kebenaran yang perlu diketahui, dan kebenaran itu harus diketahui, dan bagaimana caranya, yaitu melewati suatu proses. Dan inilah gunanya suatu petunjuk. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pasti dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari berbagai macam petunjuk. Kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan besar, di jalan raya, ada begitu banyak petunjuk, bukan? Gitu. Kalau kita mau traveling, naik pesawat, ada banyak petunjuk yang harus kita lakukan sebagai penentu, sebagai arah kita bersama. Termasuk kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat yang belum pernah kita tuju sama sekali, bagaimana caranya kita dapat ke sana, bagaimana caranya kita bisa dapat ke tujuan kita, pasti kita membutuhkan petunjuk. Untuk itu kita biasa menggunakan Waze atau enggak Google Maps, seperti itu ya. Dan itu mengarahkan kita pada satu tujuan. Nah, teman-teman, petunjuk ini sangat penting dan sangat krusial dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena tanpa petunjuk, ya mungkin tujuan atau arah tidak akan tercapai dengan mudah. Ya bisa saja tercapai namun berliku-liku seperti itu. Dan itulah gunanya petunjuk, supaya apa? Supaya nggak tersesat, supaya tidak melakukan kesalahan dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita memerlukan berbagai macam petunjuk dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ya jelas tadi ya, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah arah, supaya tidak salah melakukan sesuatu. Nah, namun pertanyaannya bagi kita semuanya, kalau kita mau mengarahkan kehidupan kita itu pada hal yang benar, pada hal yang ya tidak tersesat, atau pada hal, tentu arahnya bukan hal-hal yang buruk. Mana sih? Siapa di antara kita yang mau hidup kita endingnya hal yang buruk, endingnya hal yang mengenaskan, endingnya hal yang menyakitkan, menyedihkan? Pasti tidak ada, bukan? Manusia normal atau manusia siapapun di dunia ini pasti tidak akan pernah berpikir bahwa saya mau hidup saya sengsara gitu. Tidak akan seperti itu. Dan saya harap juga pasti kita semua seperti itu gitu. Nah, dalam menentukan atau berpikir mengenai arah dari kehidupan ini, di kehidupan teman-teman secara pribadi, siapa di antara teman-teman yang bisa menjamin bahwa arah atau pilihan yang ditetapkan itu adalah pilihan yang terjamin? Siapa yang bisa berkata dengan yakin bahwa langkah saya untuk memutuskan hal ini adalah langkah yang terjamin, pasti berhasil, pasti berarti, pasti endingnya itu happy ending gitu? Siapa yang bisa menjamin? Teman-teman, mari kita bersama pada kesempatan ini kita berkaca dan belajar pada seorang tokoh yang dikatakan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Seorang tokoh ini adalah Daud. Daud disebut adalah seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Kalau misalnya ia disebut berkenan, berarti artinya hidupnya hidup benar, hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa hidupnya berkenan di hadapan Allah. Nah, mengapa? Ya karena Daud mengikuti kehendak Allah, mengikuti pimpinan Allah. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca Mazmur 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, dan dari sini saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayat yang keempat, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat yang kelima,
langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan teks ini sebenarnya Daud sedang mengutarakan sesuatu kepada Allah. Tetapi di sini menarik karena apa? Dia menyatakan bahwa ia telah melakukan sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, yang Allah ucapkan. Sehingga ia mengatakan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Nah, sebenarnya apa sih yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya sehingga ia sampai menyatakan hal ini? Sehingga ia sampai menyatakan bahwa langkahku tetap mengikuti jejakmu. Teman-teman, mari kita perhatikan bersama-sama. Kalau misalnya kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat ke-61, di situ Daud menerima firman dari Allah yang disampaikan oleh Salomo supaya apa? Supaya Daud hidup berpaut kepada Allah. Berpaut artinya bergantung, melekat kepada Allah, dan dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut segala ketetapannya. Jadi hal pertama apa sih yang dialami oleh Daud dalam hidupannya sebagai orang percaya? Jelas di sini ya, bahwa Daud menerima firman Allah yang jelas dari Allah. Nah, kalau misalnya firman Allah itu jelas dari Allah, berarti tentu hal yang benar, bukan? Berita yang benar, suatu firman yang benar, bukan yang menyesatkan. Nah, di sini Daud yang adalah seorang gembala domba, kemudian ia menerima panggilan khusus dan menerima firman yang jelas dari Allah. Di sini menekankan bahwa apa yang dialami Daud jelas bahwa ia sebagai anak Tuhan, ia dipanggil oleh Tuhan, ia menerima firman Tuhan, dan jelas jaminannya adalah dari Tuhan. Berarti segala yang pasti endingnya baik, seperti itu. Kita percaya bahwa kalau misalnya Allah telah menetapkan kita di dunia ini, karena siapapun di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, semua ada di dalam ketetapan Allah. Dan segala yang ditetapkan Allah pasti mempunyai maksud, karena ia sendiri yang menetapkan. Tidak mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini diadakan di dunia ini tanpa satu tujuan. Pasti teman-teman dan juga saya juga berada di tengah-tengah dunia ini karena sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah telah merancangkan kita terhadap sesuatu. Untuk itu, kalau misalnya Allah nih yang menciptakan kita, menetapkan kita di dunia ini, Dia sudah mempunyai tujuan yang jelas, endingnya hidup kita seperti apa. Untuk itu, ya kita patut bertanya senantiasa kepada Allah, kepada Tuhan kita, Allah, mau Engkau apa sih yang harus saya lakukan di dunia ini? Saya harus lakukan apa? Setelah ini saya mau sekolah di mana? Atau saya mau ambil jurusan apa? Tuhan mau apa buat kehidupan saya? Karena apa? Karena kalau misalnya segala sesuatu itu berdasarkan pemikiran kita, manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang sempurna, apakah menjamin bahwa segala usaha kita itu akan berakhir dengan baik, atau sebaliknya, berakhir dengan kesia-siaan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Daud telah menerima firman Allah yang jelas bahwa ia diminta untuk hidup menurut pada ketetapan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Karena apa? Karena ia tahu Allah telah menetapkannya, dan ia tahu bahwa Allah telah merancangkan kehidupannya pada suatu hal yang baik, bukan hal yang jahat. Dan itulah yang membuat ia tegas dan yakin untuk tetap berjalan pada kehendak Allah, pimpinan Allah. Namun yang selanjutnya ini ya, setelah Daud menerima apa yang Allah firmankan, apa yang Allah tetapkan bagi hidupnya, ia juga tidak hanya hidup lalu dibiarkan oleh Allah, tidak. Ia tidak hanya hidup lalu Allah memanggil dia sebagai umatnya,
lalu dibiarkan? Tidak. Tetapi apa? Allah membentuk Daud. Demikian juga dengan kita sekalian. Allah sedang memproses kehidupan kita melalui apapun di sekeliling kita, maupun Allah juga memproses diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Hal yang jelas dialami oleh Daud. Selanjutnya, ia mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Baik Daud, ini kan seorang dipanggil sebagai raja. Allah telah menetapkan dia sebagai raja. Namanya raja, dia memerintah. Sekalipun banyak fasilitas yang baik, fasilitas yang bernilai gitu, yang membuat hidupnya Daud itu mungkin nyaman, aman. Tetapi ingat, Daud sedang menjadi raja dan ia harus melakukan banyak tanggung jawab dan tugas yang harus dia lakukan. Dan itu membuatnya bukan hanya sekedar ongkang-ongkang naik kaki gitu ya, kayak di atas meja gitu, enggak, tidak santai. Artinya dia harus mengerjakan sesuatu. Belum lagi dia hidup di antara orang-orang yang juga pada saat itu hidup dikatakan orang-orang kafir. Artinya orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Teman-teman kebayang nggak kalau misalnya hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan? Apa ciri-cirinya hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan? Artinya di situ pasti ada kejahatan, pasti ada hal-hal yang jahat terjadi. Dan coba kita bayangkan Daud hidup di antara orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang melakukan segala kejahatan maupun dosa di hadapan Allah. Tentu ini tantangan besar buat Daud. Ini kalau misalnya kita ataupun saya sendiri ada di tengah-tengah itu, ini tantangan besar loh. Kita yang hidupnya takut Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang demikian. Kemudian bagaimana kita mempertahankan hidup kita? Apakah kita akan ikut sama seperti mereka melakukan kejahatan, artinya hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah? Atau ya bertahan? Nah, teman-teman, di sini Daud mengalami proses pembentukan dari Tuhan yang luar biasa. Ia diproses dari lingkungannya, dari musuh-musuhnya, orang yang tidak menyukainya, atau dari berbagai hal dari segi kepemimpinannya sebagai raja. Ia betul-betul mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Selain itu tadi secara eksternal ya, secara eksternal sekitar Daud. Pribadi Daud sendiri, Tuhan juga memprosesnya. Tuhan memproses Daud dari pribadinya karena ada kelemahan yang harus dan hanya Tuhan saja yang bisa tolong. Kita tahu dalam kisahnya kehidupan Daud melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Daud lebih memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya, keinginan dirinya, sehingga ia jatuh dalam dosa. Ia melakukan yang jelas-jelas hal yang berdosa. Namun kita tahu dalam 2 Samuel 12, Tuhan mengutus Nathan untuk memberitahu kepada Daud, untuk mengingatkan Daud bahwa engkau telah melakukan yang berdosa. Nah, di sini apa maksud dan tujuan Tuhan mengingatkan Daud kalau bukan Tuhan sedang dan mau membentuk Daud? Teman-teman, seberapa banyak di antara kita sudah menerima banyak teguran dari Tuhan, banyak petunjuk atau pimpinan dari Tuhan? Itu berarti bahwa Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mengarahkan kita untuk menjadi yang Ia kehendaki. Demikian juga sebagaimana dengan Daud. Daud diproses oleh Tuhan supaya hidupnya benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Daud setelah menerima firman Allah, ia juga mengalami proses pembentukan dari Tuhan, baik dari lingkungan maupun pribadinya. Tuhan mau ia semakin dewasa, bukan anak-anak saja. Tuhan mau teman-teman remaja GKA Agape dan juga saya juga diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk semakin apa?
bukan menjadi anak-anak terus, tetapi apa? Tetapi terus dewasa di dalam Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Daud telah menerima firman Tuhan, kemudian diproses. Allah terus berfirman kepada Daud. Allah terus menyatakan petunjuknya kepada Daud supaya apa? Daud melakukan kebenaran. Kita tahu ketika Daud menyadari ia berdosa, ia mengakui dosanya, ia bertobat, dan Allah tetap memimpinnya. Karena Allah tidak mungkin meninggalkan anaknya. Artinya di sini kita tahu bahwa Daud menyadari ia hidup oleh siapa dan ia hidup untuk siapa. Karena ia telah melakukan kesalahan, dia kembali lagi kepada yang benar, yang sesungguhnya yang seharusnya lakukan, yaitu apa? Hidup sesuai dengan apa tadi? Yang pertama firman Allah, ketetapan Allah. Ia ingat bahwa ia hamba Allah, ia adalah hamba Tuhan. Sekalipun ia adalah seorang raja, tetapi dia adalah orang yang ditebus Allah, orang yang dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, yang dipimpin hidupnya oleh Allah. Dan hidup untuk apa kalau bukan untuk Allah? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya mengatakan bahwa seberapa banyak sih rencana atau planning yang telah kita rancang, yang telah kita angan-angankan, pikirkan ke depannya seperti apa. Saya mau punya pacar seperti A, B, C, D, E. Saya mau punya cewek seperti A, B, C, D, E, sekian. Saya nanti kalau sudah dewasa, saya mau bekerja sebagai direktur suatu perusahaan ataupun sebagainya. Hal yang mungkin bagi kita tuh hal yang berjaya, hal yang membuat hidup kita menjadi berarti karena tidak ada yang menekan hidup kita, atau karena tidak ada tekanan, karena tidak ada perjuangan yang ngoyo gitu ya, atau karena kita menginginkan hidup yang tidak sengsara sehingga kita berangan-angan hal yang baik. Itu bukan hal yang salah. Tentu itu bukan hal yang salah jika kita menginginkan ending dari hidup kita adalah hal yang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu yang sesuai dengan Allah rancangkan dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita berlama-lama dengan usaha kita sendiri, tapi ibarat labirin, kita berada di tengah-tengah labirin karena kita berusaha dengan cara kita sendiri. Tuhan sudah mengingatkan, kita tutup telinga, Tuhan sudah mengarahkan, kita nggak mau dengar, kita merasa ini loh jalan yang benar gitu. Nggak tahunya kita berputar-putar di tengah-tengah labirin dan akhirnya kita tersesat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya saya mengingat lagi kehidupan yang dulu, saya ingat banget waktu saya remaja gitu ya teman-teman. Dulu kalau misalnya saya ingat, saya pengen jadi, ya karena waktu masa SMA nih ya, saya sempat bergabung dalam klub dancer gitu kan. Saya sempat berpikir kalau saya mau jadi dancer. Nah, orang tua saya adalah hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan penuh waktu. Dan saya berpikir, boleh nggak ya kalau misalnya saya jadi seorang dancer gitu. Kayaknya coba-coba aja lah ya gitu. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Terus menerus saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi tidak ada sukacita. Tapi sepertinya jalan tertutup. Sepertinya sulit untuk dicapai. Dan di situ saya mulai bertanya sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan hal ini, maksudnya sharing sedikit tentang pengalaman saya. Kenapa? Karena yang membuat saya menyesal adalah kalau andai kata saya tidak mengikuti keinginan saya, mungkin akan lebih cepat prosesnya. Tidak berlama-lama, atau bahkan mungkin saat itu usaha saya
Tidak mungkin saya mengalami kesia-siaan. Saya sudah berusaha untuk bagaimana ini supaya saya nanti kuliah bisa menjadi kuliah di kuliah tetap menjadi dancer gitu. Saya berusaha tetap latihan apapun, ternyata ujungnya sia-sia. Bukan itu maunya Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini saya share dan juga mengingatkan kita sekalian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maukah kita hidup berarti di hadapan Tuhan? Tentu pasti kita mau hidup berarti. Pasti kita mau hidup bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berarti. Tuhan telah memanggil engkau dan saya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan sejak semula. Untuk itu, marilah kita seperti Daud. Kita belajar dari Daud bahwa apa? Ia dikatakan berkenan hidupnya, berkenan di hadapan Allah karena ia telah melakukan apa yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita, anak-anaknya, sejak semula, sudah sepatutnya itu pasti terjamin. Saat sudah pasti endingnya itu happy ending yang mendatangkan suatu sukacita, bukan sebaliknya. Karena Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat, Allah tidak pernah merancangkan suatu keburukan, tetapi manusia saja yang terbatas yang pada akhirnya berusaha dengan caranya, namun sayangnya tidak menemukan ending yang sesuai, melainkan kesia-siaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Daud telah sampaikan di Mazmur 17 ayat 4 sampai dengan 5. Ia menyatakan bahwa aku telah menjaga diriku terhadap jalan-jalan orang yang melakukan kekerasan. Artinya, Daud dengan teguh dan yakin mengatakan bahwa ia telah hidup sesuai dengan firman Allah. Ia tidak hidup dalam kekerasan atau kejahatan seperti orang-orang kafir atau seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ia mengatakan bahwa langkahku tetap mengikuti jejakmu. Artinya ia tidak goyah. Sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan teman-teman, kehidupan Daud juga. Sekalipun proses pembentukan yang Tuhan percayakan kita alami, Tuhan izinkan kita alami, berat, tetapi marilah kita senantiasa belajar untuk mendengar apa sih yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan, Engkau mau saya lakukan apa? Saya sedang menghadapi ini, Tuhan. Engkau mau saya bagaimana? Marilah kita terus bertanya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja ada petunjuk hidup yang terjamin. Karena hanya di dalam Tuhan saja dan dari Tuhan saja ada pengharapan yang pasti, bukan harapan-harapan palsu, bukan harapan-harapan yang tidak jelas, bahkan bukan harapan yang berakhir dengan kesia-siaan. Di dalam pimpinan Allah, di dalam petunjuk dari Allah, ada hal yang jelas dan berarti. Teman-teman dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita tetap senantiasa bertanya kepada Tuhan, tetap mengikuti apa yang Tuhan telah nyatakan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan mengikuti atau mengutamakan kepentingan kita, keinginan kita, tetapi marilah kita senantiasa mengikuti Tuhan, apa yang Kau mau. Tuhan, tunjukkanlah pimpinan-Mu kepada saya, kepada kita sekalian. Marilah kita bersama-sama hidup senantiasa mengikuti pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan dan oleh karena anugerah Tuhan sehingga kami boleh mengenal Tuhan dan kami boleh hidup sebagai anak Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa jikalau kami hidup di dalam Tuhan,
hidup sebagaimana kami adalah anak-anak Tuhan, maka pasti kami hidup di dalam rencana Tuhan. Namun kami menyadari ya Bapa, kami lemah, kami terbatas. Kami tidak berdaya untuk senantiasa peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap pimpinan Tuhan. Kami terbatas Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus memimpin kami, memampukan kami untuk mendengar pimpinan Tuhan. Untuk senantiasa melakukan pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan hidup yang berarti bagi Tuhan dan juga pasti bagi sesama kami. Kami tidak mau hidup berakhir dengan sia-sia. Kami tidak mau membuang-buang waktu berlama-lama sehingga berujung pada kesia-siaan. Karena kami telah jauh daripada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau bersama-sama berkomitmen hidup mengikuti pimpinan Tuhan saja. Pimpinan Tuhan saja yang kami yakini, yang kami pegang dengan teguh, karena itu jelas dan terjamin. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami, dan membawa kami untuk senantiasa tetap pada pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang akan kita dengar, yang sudah kita dengarkan, dan persiapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita pujikan sekali lagi, Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga bersuka cita untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan teman kami Bella. Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Tuhan tolonglah supaya Bella juga boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dia boleh tetap terus bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Berkati juga studinya supaya Tuhan juga tambahkan hikmat sehingga dia boleh menyelesaikan studi dengan baik. Keluarganya Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh kami remaja yang ada di Agape. Di tahun yang baru ini kami rindu Tuhan juga boleh memberikan kepada kami semangat yang baru untuk kami boleh berjuang di dalam studi kami. Karena kami tahu bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan kami bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Kami teringat untuk bangsa dan juga negara kami, Bapa. Kiranya Engkau juga terus menolong pemerintahan kami. Engkau memberikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan yang baik yang membawa masyarakat kami untuk semakin lebih sejahtera lagi. Berikan juga hati yang takut akan Tuhan, kegentaran dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga sungguh yang mereka cari bukanlah kepentingan pribadi tapi kepentingan bersama. Kami juga berdoa untuk rencana pemerintah program vaksinasi yang akan mulai dilaksanakan pertengahan bulan Januari. Tuhan tolong supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin dan kami pun juga boleh dengan segera menyelesaikan pandemi yang ada di negara kami ini. Terima kasih Bapak kalau kesempatan pagi hari ini kami juga boleh memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, tapi kami mau belajar memberi dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh kerelaan hati. Dan kiranya apa yang kami beri ini boleh sungguh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga untuk para pengurus yang mengelolanya, supaya mereka juga boleh mengelola dengan baik dan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus taat mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.